Aku mau minta tanggung jawabnya. Tanggung jawab apa? Kamu tuh sebagai laki-laki harus tanggung jawab sama saya. Kamu Oh, tuh itu nggak sadar urusan diri saya. banget sih kamu. Kamu tuh udah longgar, udah makin gendut, kamu udah nggak dipakai. Bukan urusannya juga. Bukan urusan kamu. Kamu jadi cowok ya, jangan jadi pengecut, jangan jadi bajingan kamu tuh. Itu urusan saya. Mau ngapain kamu? Ada ustad kelakuan kayak anjing tau nggak? Berisik. Pulang. Ngapain? Ya mending kamu tuh pulang aja sana. Ngapain? Nanti kamu jadi korban. Ngapain campur? Tuh contohnya. Kamu aja pernah ikut make juga. Sini tuh gak ada yang bener. Ngapain mungkin Semuanya nggak ada yang bener. masa lalu? Bajingan, bajingan semua. Pada kamu sekarang sia-sia. Mau? Bajingan, kamu nggak peduli, aku nggak peduli. Kamu harus Kamu pulang. pulang. Kamu jangan pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan kembali kisah dakwah Ustadz Kang Ujang Bustomi, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Video ini adalah misi Kang Ujang meminta pertanggungjawaban Ustadz Soleh, seorang Ustadz putra kiai terkenal yang sering meniduri banyak perempuan. Dia selalu menjanjikan perempuan yang ditidurinya itu untuk dinikahinya. Namun ternyata, setelah dia sudah bosan, para perempuan tersebut dibuang begitu saja. Dan Kang Ujang ingin menghentikan aksi biadab Ustadz Soleh itu. Lalu apakah yang akan terjadi dalam misi Kang Ujang kali ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia, seperti yang telah kita saksikan di video sebelumnya, Kang Ujang dimintai tolong Ning Ririn untuk meminta pertanggungjawaban Ustadz Soleh yang telah mencampakkan dirinya. Ning Ririn itu bercerita, ketika Ustadz Soleh mendatanginya dengan rayuan gombalnya, ternyata Ning Ririn langsung jatuh hati kepadanya. Ning Ririn yang memang sedang mencari seorang suami yang baik dan soleh, merasa sangat bahagia ketika Ustadz Soleh mengaku sangat mencintai dan ingin menikahinya. Ning Ririn pun kemudian sangat mencintai Ustadz Soleh itu. Apalagi dia juga mengaku, Ustadz Soleh adalah putra dari seorang kiai yang terkenal. Bahkan saking cintanya, Ning Ririn rela sering datang ke rumahnya. Termasuk ketika Ustadz Soleh kemudian mengajaknya tidur bersama. Dia rela melepaskan kesuciannya demi bisa hidup bersama dengan Ustadz Soleh itu. Namun beberapa waktu kemudian diketahui, Ustadz Soleh adalah pria hidup belang yang sering memacari banyak wanita. Sejak saat itulah Ning Ririn menjadi merasa bersedih, karena orang yang dicintainya itu telah memiliki banyak wanita lain. Namun cintanya yang sangat besar telah menjadikan dia terus berusaha bersabar, dan masih berharap agar Ustadz Soleh benar-benar akan menikahinya. Yang pada akhirnya, takdir kemudian berkehendak lain. Tiba-tiba Ustadz Soleh memutuskan hubungan, dan bahkan meminta Ning Ririn agar tidak lagi datang ke rumahnya. Sebab itulah Ning Ririn menjadi sangat bersedih dan marah. Dia merasa telah dikhianati dan dicampakkan. Ning Ririn sangat tidak terima dengan perbuatan Ustadz Soleh tersebut. Sehingga dengan penuh harapan, dia kemudian meminta bantuan kepada Kang Ujang Bustomi, yaitu agar membantunya meminta pertanggungjawaban dari Ustadz Soleh.
Maka datanglah Kang Ujang diantar Ning Ririn ke rumah Ustadz sesat itu. Namun ketika Kang Ujang datang ke rumahnya, Ustadz Soleh sedang keluar ada acara. Yang ada adalah beberapa muridnya, juga para perempuan yang ternyata para kurban yang terpedaya Ustadz Soleh. Ning Ririn pun kemudian menyampaikan tujuannya, bahwa dia datang adalah untuk meminta pertanggungjawaban Ustadz Soleh yang berjanji akan menikahinya. Dan dia meminta sang murid agar mempertemukannya dengan gurunya. Akan tetapi, sang murid tidak bersedia memenuhi permintaan Ning Ririn. Bahkan dia sangat marah kepada Ning Ririn karena telah menghina gurunya. Sehingga tanpa berpikir panjang, sang murid itu langsung menghajar Ning Ririn dengan ilmunya. Mengetahui yang demikian itulah Kang Ujang pun menjadi murka. Sehingga tanpa berpikir panjang, Kang Ujang pun langsung menghajar sang murid itu. Dan setelah dihajar Kang Ujang itulah, sang murid itu kemudian pergi memanggil Ustadz Soleh gurunya. Sehingga tak berapa lama kemudian, bertemulah Kang Ujang dengan sang Ustadz bejat itu. Ente sehat? Sehat. Ente bahlul? Bahlul, ente yang bahlul. Kenapa ada yang bahlul? Ya ente yang mau ngapain malam-malam datang ke sini? Ya bawa ente ini, itu si perempuan itu. bubuk ini? Hah? Itu perempuan kayak gituin. Itu urusan saya. Itu buat makanan jin saya. Oh, makanan jin? Iyalah. Kamu Orang juga nanti dia bakal berani diapain lu sama nolak dia? cinta saya. Gak bakalan mungkin Ustaz mau ngapa-ngapain saya. Kamu bakal ditinggalin juga loh. Gak bakalan mungkin. Kamu sudah hamil baru kerasa kamu. Itu Nggak bakal urusan bisa hamil. saya. Nggak usah ikut campur. Mau dia Kamu jangan, hamil, kayak kamu mau. jangan campur berlindung aja. di ketiak orang tua kamu dong. Ya itu urusan saya lah. Kau urusan saya. Saya ini anak kiai terbesar. Motor besar, di motor kecil. daerah ini. Saya nggak ada urusan. Ya terus? Kamu mau nikahin dia nggak? Enggak. Hmm? Karena dia udah nggak suka lagi saya. Mau sampai kapan kamu seperti itu? Dia mau sampai mati lah. Kang Ujang mencoba berkata kepada Ustadz Soleh, mengapakah dia mengingkari janji yang telah diucapkannya. Ning Ririn rela memberikan segalanya karena janji sang Ustadz yang akan menikahinya. Dan sebagai Ustadz yang tahu dosa, seharusnya dia tidak mengingkari janji yang telah diucapkannya. Namun sang Ustadz ternyata sudah tidak mau peduli. Baginya, Ning Ririn sudah menjadi masa lalunya. Ning Ririn sekarang sudah tidak nikmat lagi, dan sudah banyak perempuan yang bisa memuaskan dirinya. Lebih baik Ning Ririn pergi, dan tidak perlu berharap lagi kepadanya. Bahkan Ustadz Soleh berkata sombong di hadapan Kang Ujang Bustomi. Dia adalah Ustadz yang juga putra dari kiai besar dan terkenal. Kang Ujang tidak perlu berceramah di hadapannya, apalagi ikut campur urusan pribadinya. Tuh, dia nggak mau nikahin kamu. Gimana? Kamu yang bangsa. Ya udah lebih baik pulang aja kamu tuh Mbak. Ngapain sih Mbak di sini? Mending pulang, Mas. Orang udah gak dipakai lagi Bikin sama ribut Ustaz. aja, bikin onar aja. Tunggu di luar. Biarin itu urusan saya. Bener sih Baji Mas. Udah pergi. Sana. Pulang, son. Udah. Maksudnya? Main sini. Ya sekarang kamu maunya apa? Hmm? Maunya gimana? Ayo, kita laki-laki, kamu laki-laki. Ayo, kalau kamu mau ngetes ilmu saya jabarin.
Kamu dididik apa sama orang tua kamu? Kamu bayar itu semua dukun-dukun, kamu dibayar di sini, dikumpulin semua di sini untuk membackup kamu, untuk membackingin kamu. Apa urusannya? Itu urusan saya, itu buat ilmu saya. Kamu jangan mentang-mentang punya nama besar bapak kamu. Kamu jangan mentang-mentang kamu punya banyak uang. Kamu semena-mena terhadap semua orang. Itu kan urusan saya, bukan urusan kamu. Dari tadi kamu urusan saya, sekarang sudah urusan saya. Kang Ujang masih berusaha untuk bersabar menghadapi sang ustadz sesat itu. Kang Ujang meminta bertobat dan tidak lagi menyombongkan nama besar orang tuanya. Juga agar sang ustadz bertanggung jawab kepada Ning Ririn, yang katanya akan dinikahinya. Akan tetapi, Ustadz Soleh masih tetap keras kepala. Sedikitpun dia tidak hendak menuruti permintaan Kang Ujang Bustomi. Sehingga tak ingin lagi berpikir panjang, Kang Ujang kembali menghajar sang ustadz sesat itu. Dan mengetahui Ustadz Soleh hancur di tangan Kang Ujang. Para pengikutnya pun berusaha bergantian melawan, dan juga ingin menghancurkan Kang Ujang Bustomi. Pengikut Ustadz Soleh itu pun akhirnya bisa Kang Ujang hancurkan. Ilmu hikmah Kang Ujang yang menghantamnya, membuat tubuh itu tumbang tak berdaya. Setelah itulah Ustadz Soleh dan muridnya itu berkata, bahwa mereka akan melaporkan perbuatan Kang Ujang itu kepada Sang Kiai Besar, yang adalah juga guru dan ayahnya. Kang Ujang pun mempersilahkan keinginan Ustadz Soleh dan pengikutnya itu. Bahkan Kang Ujang meminta gurunya itu menunggunya, karena Kang Ujanglah yang akan datang ke rumahnya. Kang Ujang kemudian mencoba menyadarkan pengikut Ustadz Soleh yang sudah tak berdaya itu, juga perempuan yang menjadi kurban Ustadz Soleh, dan berharap mereka insaf atas semua dosa yang telah dilakukannya. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak rahmatnya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.